Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mega Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mega Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mega Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di website kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin. An-nabi ar-rasul al-amin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uhayyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbahagia dan bersyukur atas semua karunia. Sekaligus kita terus memuliakan baginda Nabi, mengikuti tuntunan Nabi. Itulah media yang terbaik agar kita layak mendapatkan banyak kebaikan di dunia, juga layak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di dalam surga Allah. Kembali kita bermajelis ilmu
ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam, tentunya bersama Mekatur. Tidak terasa kita sudah memasuki hikmah ke-124. Apa kata beliau tentang hikmah yang ke-124? La nihayata lima dhammika in raja'aka ilaika wala tafruk madahaka in azhara judahu alaika. Soal pujian Allah, soal pujian makhluk, soal kita yang ingin mendapatkan pujian Allah dan pujian makhluk. Kita semuanya menyadari bahwa pasti kita bersalah, pasti kita melakukan dosa, pasti kita kurang dalam melakukan apapun. Karenanya tidak ada batas dari kejelekan kita jika Allah mengembalikannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaklumi keadaan salah dan dosa kita, asalkan kita tidak terus-menerus dalam salah dan dosa. Demikian juga saat Allah memuji kita, belum tentu karena kita baik, tetapi itu karena kemurahan Allah. Kesalahan, dosa, dan kekurangan kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Maka manusia pasti salah dan dosa. Jika kesalahan itu Allah tampakkan, tidak ada yang dapat menghalanginya. Ketika Allah tampakkan kesalahan dan kekurangan kita, tugas kita adalah mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Allah. Sekaligus kita berusaha menyempurnakan kesalahan-kesalahan tersebut. Surat Hud ayat 114 layak kita renungkan bersama. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kesalahan-kesalahan masa lalu dapat dihapus dengan kebaikan-kebaikan masa sekarang ini. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah mempersilahkan kita untuk menyesali atas dosa-dosa. Selanjutnya kita berusaha meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, amal ibadah kita, sehingga amal ibadah yang kita lakukan menghapus dosa-dosa dan kesalahan masa lalu kita. Padahal Allah juga berkenan untuk menutupi dosa dan kesalahan kita, sehingga yang tahu keburukan kita hanya kita, yang tahu kesalahan kita hanya kita. Saat Allah menutupi kesalahan, bukan berarti kita tidak mohon ampun kepada Allah. Saat Allah menutupi kesalahan kita, itulah anugerah Allah. Itulah merupakan karunia Allah untuk kita. Kita kembali berusaha untuk memohon ampun kepada Allah. Sebaliknya saat kita dapat pujian, maka kita yakin pujian itu bukan karena kita, tapi atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azhara judahu alika. Allah sedang menampakkan sifat Maha Pemurah Allah. Padahal kita semuanya tidak layak untuk dipuji, apalagi dipuja. Namun karena Allah Maha Pemurah, kita dipuji oleh makhluk, dipuji oleh Allah, dipuji oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Asalkan pujian tidak menjerumuskan kita, maka dibolehkan. Karenanya pujiannya sewajarnya saja. Pujiannya tidak berlebih-lebihan. Pujian yang berlebih-lebihan hanya kita sampaikan kehadirat Allah, zat yang maha sempurna. Itulah ringkasan dari hikmah 124 tentang keadaan kita yang bersalah dan berdosa, tentang Allah menutupi kesalahan atau keburukan kita di hadapan makhluk, agar kita segera mohon ampun. Kemudian kita dapat pujian dari makhluk,
karena Allah Maha Pemurah untuk kita semuanya. Kemudian hikmah 125, Allah ingatkan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bergantung pada sifat-sifat maha segala-galanya Allah. Kemudian kita berusaha untuk menyelami sifat-sifat penghambaan kita. Ada awsafullah, awsaf ar-rububiyah, awsaf al-uluhiyah. Ada sifat-sifat yang menunjukkan rububiyah Allah. Allah Maha memiliki, Allah Maha mencipta, Allah Maha mengatur, Allah Maha memberi semua yang dibutuhkan oleh kita. Dan ada awsaf al-uluhiyah, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha menetapkan segala-galanya, sehingga kita hanya layak beribadah kepada Allah. Atas dasar itu, maka semuanya saat kita meyakini awsaf ar-rububiyah wal uluhiyah, kita semakin dekat dengan Allah. Bahwa yang terjadi itu adalah karena sifat-sifat rububiyah Allah dan sifat uluhiyah Allah. Kita diperpanjang umurnya oleh Allah. Kita diberi oleh Allah kesehatan yang paripurna. Kita diberi rizki. Maka yang kita ingat awsaf rububiyah. Sifat-sifat Allah yang maha mencipta, yang maha memberi. Saat kita mampu beribadah, beramal soleh, kita yakin itu adalah menunjukkan awsaf uluhiyah. Memang Allah yang maha menentukan, Allah yang maha memudahkan ibadah kita semuanya. Demikian juga sebaliknya, kita seorang hamba, maka kita selalu mencermati sifat-sifat penghambaan kita. Ada sifat al-khudu', merendah di hadapan Allah. Ada sifat adzil, merasa kecil dan hina di hadapan Allah. Ada sifat ad-da'af, kita merasakan kelemahan, ketidakberdayaan di sisi Allah. Kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah. Kita terus menerus berusaha lebih rendah di hadapan Allah, mengakui ketidakberdayaan kita. Itulah awsaf al-ubudiyah, sifat-sifat kita sebagai hamba. Dipadukan antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat manusia. Disitulah kita selalu mengingat awsafnya Allah, sifat-sifatnya Allah, sekaligus mengingat sifat-sifat kita. Sifat-sifat Allah untuk kita mengakui keagungannya, kekuasaannya, bahwa semua yang ada adalah tanda sifat-sifat Allah. Sifat-sifat kita sebagai makhluk, sifat-sifat ubudiyah untuk menyemangati kita bahwa tanpa ibadah, tanpa penghambaan, kita semakin lemah, kita semakin hina. Kita mulia dengan ibadah, dengan amal soleh dan penghambaan. Kita diangkat derajatnya juga karena amal dan penghambaan. Karenanya hikmah 125 menuntun kita untuk terus kita beribadah, beramal soleh sebagai tanda sifat penghambaan kita. Juga kita terus menerus meyakini maha segala-galanya Allah, karena itu adalah kita sedang bersama sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ringkasan dari hikmah 125. Mudah-mudahan semua sahabat Makkahul Zahra dapat memaknai hikmah-hikmah yang sangat banyak, seterusnya meyakininya, dan pada akhirnya mengamalkan hikmah-hikmah tersebut dalam kehidupan. Kita akan lanjutkan ngaji hikmah yang ke-126 setelah tayangan berikut ini. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur.
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Kita akan membahas hikmah 126. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Kata beliau, mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqi. Allah melarang kita untuk kita mengklaim milik makhluk untuk diri kita. Kalau itu milik yang lain, maka kita tidak boleh menjadikan itu milik kita, mengklaimnya atau mengakuinya. Semua Allah sudah tetapkan. Yang milik kita, insya Allah tidak akan kemana. Yang milik orang lain, berarti itu bukan milik kita. Namun beliau kaitkan dengan kepemilikan Allah, yaitu sifat-sifat Allah yang maha agung, yang maha sempurna. Kalau mengklaim milik makhluk tidak boleh, bagaimana mengklaim sifat-sifat Allah? Padahal Allahu Rabbul Alamin. Afayubihu laka an tada'iya wasfallah wa huwa Rabbul Alamin. Pertanyaan dari beliau bahwa apakah boleh manusia mengklaim sifat-sifat Allah untuk dirinya padahal Allah Rabbul Alamin. Sifat-sifat Allah adalah sifatnya. Sifat-sifat makhluk adalah sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada dan tidak akan mungkin, mustahil ada yang setara dengan Allah. Dalam soal sifat pun tidak mungkin ada sifat manusia yang setara dengan sifat Allah. Apalagi dengan perbuatan-perbuatannya. Dalam sifat-sifat Allah yang sangat agung, yang sangat sempurna, yang sangat baik. Disitulah sebenarnya semua sifat-sifat makhluk berasal dari sifat-sifatnya Allah. Kita memaafkan saudara kita karena ada sifat Allah yang maha pemaaf. Kita mudah memberi kepada orang yang membutuhkan karena ada sifat Allah yang maha memberi. Kita menolong orang yang memang membutuhkan pertolongan karena sifat Allah yang maha menolong hamba-hambanya. Kita menghindari hal-hal yang buruk untuk diri kita, keluarga, dan sahabat-sahabat kita. Karena Allah memang meridhoi demikian. Sehingga sifat-sifat makhluk sebenarnya berasal dari sifat-sifatnya Allah. Maka manusia tidak boleh mensifati dirinya dengan sifat-sifat Allah. Subhanallah, tidak layak. Mensifati dirinya dengan sifat orang yang lebih tinggi darinya juga tidak patut. Saya seperti fulan, padahal fulan lebih tinggi dari kita. Saya lebih hebat dari fulan, padahal fulan bisa jadi lebih hebat dari kita. Kalau dengan makhluk saja kita tidak boleh lebih tinggi dalam pengakuan. Bagaimana dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itu di dalam hadis qudsi Allah berfirman tentang dirinya. Al-kibru ridai. Kesombongan, kemuliaan, ketinggian itu hanya milik Allah. Itulah pakaiannya Allah.
Tidak layak kita yang mengenakan pakaian kesombongan, kebanggaan, ketinggian. Karena hakikat kita memang rendah. Hakikat kita adalah hina. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai semua manusia, kalian itu lemah, kalian itu fakir, kalian tidak berdaya, kalian membutuhkan Allah. Sedangkan Allah maha kaya, maha kuat, maha sempurna, dan maha terpuji. Hikmah 126 mengingatkan kita bahwa kita tidak patut mengklaim yang bukan milik kita. Apatah lagi kita mengklaim sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Tetap posisi kita adalah makhluk. Maka makhluk menghamba, memohon, bermunajat kepada Allah. Dan makhluk tetap harus berpasrah dan berserah kepada Allah. Karena semua yang ada pasti karena kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian inginkan, apa yang manusia inginkan, itulah akan terjadi kalau itu diinginkan oleh Allah, zat yang maha menentukan dan berkehendak. Mudah-mudahan kehendak Allah untuk kita adalah atas kebaikan kita, atas ibadah kita. Allah pula menghindarkan kita dari keburukan, dari fitnah dan musibah dengan ibadah dan amal soleh kita, serta kita digolongkan hamba-hambanya Allah yang selalu layak mendapatkan ampunannya, selalu layak mendapatkan rahmatnya, hingga kita menjadi ahlul jannah, penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah hikmah 126. Masih ada hikmah-hikmah yang lain. Karenanya tetap ikuti seluruh media sosial Mekatur, khususnya program ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Silahkan ajak semua kerabat, keluarga, sahabat untuk ikut serta mendapatkan karunia Allah dalam bentuk hikmah-hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair atas kesertaannya. Terlebih selalu like, komen, share, dan subscribe semua media sosial Mekatur. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ila liqa. Sampai ketemu di episode ngaji hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang! Terbang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sekarang kita setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam, kita nyampe juga akhirnya di airport dari Madinah. Gimana Dek, dingin ya Dek ya? Dingin banget. Iya, kita nyampe di sini sekitar jam 1 pagi. Jadi berasa banget karena kebetulan juga sekarang kan lagi winter nih, lagi musim dingin. Pas nyampe sini langsung gini deh ya, brrrr, dingin ya. Iya, nih menggigil Tuh bekasnya. menggigil dia. Jadi jari ya. Menggigil dia. Gitu. Masya Allah ya Dek, bisa nyampe di sini deh ya. Iya. Seneng nggak Dek? Senang. Perasaannya gimana? Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan Lancar lancar ibadahnya. Tapi happy nggak, Dek? Happy. Masya Allah. Yaudah ikutin jalan-jalan kita terus ya selama kita berada di kota Madinah, dan selanjutnya kita akan ke Mekah. Seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang apa di mana nih, Pak? Mau ke Masjid Nabawi. Di situ, Oke, di mana kita bawain? di belakang. Ya. Wah, dingin sekali. Dingin kok, Pak. Menggigil.
Nah, sahabat Megaton, sekarang kita sudah baru aja selesai sholat subuh di Masjid Nabawi di Madinah. Alhamdulillah ini merupakan kesempatan pertama buat saya dan anak-anak bisa ke sini. Saya masih kecil kita bisa datang ke sini dan kita semua selamat, kita semua sehat ya. Dan ini pertama kali nggak ada di sini ya? Iya. Rasanya? Iya. Ngerasanya menyenangkan. Iya, bagus nggak? Bagus banget, lebih bagus daripada masjid yang lain. Masya Allah ya Nak ya. Iya. Senang ada bisa ke sini. Masjid zaman dulu kok lebih bagus daripada masjid sekarang. Enggak, ini masjid dari dulu, tapi ini kan diperbarui terus, dibagusin gitu. Nah, direnovasi namanya. Tapi yang zaman dulu lebih bagus. Iya, bagus ya. Kota sendiri sini Nak. Kita tadi udah sholat subuh bareng, kebetulan di sini juga cuacanya dingin banget, masya Allah. Iya, sampai aku mau main gigil. Gigil ya Nak. Di dalam kita masuk ke masjidnya, alhamdulillah lebih hangat sedikit. Jadi kita sekarang bisa habis sholat subuh kita mau ngaji ya, baca Al-Quran ya Nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kala innal insana layatgha ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Party bird. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah setelah sholat subuh kita nunggu syuruk di sini ya. Terus udah gitu tadi sempat ngasih makan burung juga. Happy nggak, Adek? Happy. Happy. Paga happy nggak? Happy banget. Happy banget, seru ya? Kasih makan burung, ngejar-ngejar burung, ya kan? Pokoknya seru banget ya Nak ya. Lulusan nih. Nanti insya Allah kesini lagi ya. Sini dong, nggak begitu dong. Sini. Insya Allah nanti kasih makan merpati lagi ya Nak. Ngasih makan burung lagi, oke? Oke, bye-bye dulu sama burung. Bye-bye burung. Assalamualaikum. Aku mau sarapan dulu ya.